Begitu masuk Bilal bersenandung syair, itu semua yang lagi sibuk ngobrol semua terpukau, berhenti. Wah, bagus sekali, suaranya sangat perlu, sangat indah. Sehingga semua mengeluh-elukan, wah beruntung sekali engkau wahai Umayyah, punya budak yang memiliki suara yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa lagi di program kesayangan kita, Satu Kisah Sahabat, bersama saya Dong Niken. Dan kali ini di studio telah hadir bersama kita spesialis kajian kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga seluruh keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di studio telah hadir bersama kita Ustadz Bani Hashim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kali ini tema kita masih membahas tentang ibundanya Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Yang mana kali ini akan lebih spesifik. Kita akan membahas tentang penindasan golongan pertama kaum muslimin dan himbauan Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Seperti apa runtunan kisahnya, kita langsung saja serahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat muslim dimanapun berada, kita telah berbicara tentang sosok mulia, sosok teladan, yaitu Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ardhaha. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita berbicara bagaimana peran Ibunda Khadijah terhadap fase-fase awal Rasulullah menerima wahyu. Sampai bagaimana Ibunda Khadijah mendampingi dan meyakinkan suaminya bahwa suaminya adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dan meyakinkan bahwa yang datang kepadanya itu adalah malaikat Jibril. Lalu kemudian Ibunda Khadijah mendampingi dan menemani suaminya untuk menyampaikan risalah dakwah ini baik dari kalangan terdekat sampai kemudian mengekspos kepada masyarakat Mekah secara umum. Yang tentu feedbacknya orang sudah mulai berbeda memandang keluarga Muhammad dengan Ibunda Khadijah ini. Yang dulunya memandang ini adalah keluarga ideal, keluarga idaman, laki-lakinya ganteng, istrinya cantik, suaminya jujur, amanah, istrinya juga sangat luar biasa, terpercaya, tangguh. Pokoknya sosok prototipe keluarga paling ideal di zaman itu dan nampaknya mungkin sepanjang zaman Mbak Niken. Yeah. Tapi setelah Nabi Muhammad mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul, kemudian mengajak orang-orang Mekah, kaum Quraisy untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, di sini problem sudah mulai muncul. Di mana orang-orang sudah tidak lagi memandang keluarga Rasulullah dan Ibunda Khadijah seperti dulu lagi. Sekarang sudah tatapan sinis, tatapan benci. Belum lagi semakin hari semakin bertambah pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kita sampaikan di awal-awal, mayoritas pengikut Nabi Muhammad adalah dari kalangan, mohon maaf, menengah ke bawah. Ya. Kenapa? Karena mereka lah yang nothing tulus. Ya. Mereka ikut itu murni karena tidak ada motif apa-apa gitu. Meskipun ada juga dari kalangan bangsawan seperti Abu Bakar, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ada juga ya. Nah, merasa kenyamanan dan ketenangan masyarakat Mekah, terutama kaum apa istilahnya, kaum borjuis lah ya, orang-orang kayanya itu merasa terganggu, yang selama ini mereka punya hegemoni, selama ini mereka bisa berbuat semaunya semena-mena, sekarang sudah mulai terancam nih, sehingga akibatnya mereka sudah mulai berani secara fisik menyakiti orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan gak tanggung-tanggung, bahkan pada level Abu Bakar juga mereka menyakiti Abu Bakar. Pernah Abu Bakar lagi lewat, datang orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy mengambil pasir, dilempar Abu Bakar itu dengan pasir. Masya Allah. Dulu Abu Bakar adalah sosok yang sangat disegani, dihormati. Beliau orang kaya, dermawan, terlahir dari suku terpandang, kaum bangsawan. Orang itu ngelihat Abu Bakar itu udah takut duluan, orang segan duluan gitu. Tapi ketika mereka tahu, wah Abu Bakar jadi pengikutnya Muhammad, mereka tidak segan-segan juga menyakiti Abu Bakar. Sampai melempari Abu Bakar dengan pasir, Masya Allah. Itu kalau kita saja jalan,
Orang natap kita dengan tatapan sinis saja, kita sudah sedih ya. Apalagi ini selain menatap dengan tatapan sinis, diambil pasir, dilempar dengan pasir. Masya Allah. Abu Bakar. Sama juga sahabat-sahabat yang lain, Utsman ibnu Affan itu pernah juga ya dianiaya, disakiti, pernah bahkan dipasung kalau bahasa kita itu, diikat, di kerangkeng, nggak boleh pergi. Begitu juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, itu juga sama, disakiti, tidak boleh bergerak bebas, tidak boleh berbuat semaunya, diikat juga sama, dipasung, sehingga ini terjadi penindasan pada kaum menengah ke atas ya. Nah, bagaimana kalau kaum yang mohon maaf menengah ke bawah? Oh, itu lebih dahsyat lagi. Seperti misalnya Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah ini statusnya budak beliau. Miliknya, yang pertama azan itu bukan sih? Ya. Yang kemudian nanti diminta oleh Rasulullah untuk memandangkan azan. Nah, Bilal ibnu Rabah ini beliau budak dari Habasyah, atau sekarang mungkin dibilangnya Ethiopia, secara umum ya dari Afrika lah. Sehingga kulitnya mohon maaf berwarna hitam, tapi memiliki suara yang sangat indah. Jadi beliau ini majikannya Umayyah bin Khalaf bangga sekali punya budak bernama Bilal ibnu Rabah. Karena memiliki suara yang indah. Nah, mereka masyarakat Quraisy itu biasa party-party gitulah. Setiap minggu ngundang makan di rumahnya Umayyah bin Khalaf, minum-minum segala macam, orang-orang pada senang-senang. Lalu dipanggillah Bilal. Bilal datang membawa teko yang berisi minuman untuk majikannya. Itu masuk sambil bersenandung syair. Begitu masuk Bilal bersenandung syair, itu semua yang lagi sibuk ngobrol semua terpukau, berhenti. Wah, bagus sekali, suaranya sangat merdu, sangat indah. Sehingga semua mengeluh-elukan, wah beruntung sekali engkau wahai Umayyah, punya budak yang memiliki suara yang sangat indah. Kalau bersenandung syair, luar biasa. Tapi nggak tahu kalau dengan Mbak Niken, bersenandung bisa collab gitu ya. Kan beda zaman Ustaz. Beda zaman ya. Saya nggak punya pintu kemana saja. Lanjut Ustaz. Nah, begitu Bilal ibnu Rabah kemudian tertarik dengan Islam, sehingga beliau kemudian memeluk agama Islam, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dulu bangga Umayyah bin Khalaf memiliki budak seperti Bilal, dia merasa seperti tertampar. Budak yang dia bangga-banggakan, yang dia lukan di hadapan orang, ternyata berubah menjadi sosok yang menjadi duri dalam daging. Di rumahnya sendiri, dia telah dia telah mengkhianati Tuhan yang disembah oleh Umayyah bin Khalaf. Maka sebagai ekspresi marah sekaligus malu gitu. Bagaimana bisa seorang Umayyah bin Khalaf, pejabat, dia orang hebat, orang terkenal, yang nomor satu ya, mengajak orang untuk menyembah berhala-berhala itu, nomor satu dan terdepan memerangi Nabi Muhammad, ternyata budak yang dia bangga-banggain itu justru jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka, itu jahat sekali. Bilal itu disiksa, dicaci, dimaki. Pernah Bilal itu diikat, majikannya diikat tangannya, kemudian lehernya juga diikat. Allah. Setelah itu ditarik keluar rumah tanpa mengenakan baju. Ditarik keluar rumah. Setelah itu kemudian tali itu diberikan kepada anak-anak. Namanya anak-anak ya, dia dimainin, ditarik-tarik begitu, kayak masya Allah ya, kayak menarik kerbau, menarik kambing lehernya begitu. Bilal ya, masya Allah ya. Kalau yang narik orang dewasa mungkin agak sedikit terhormat ya. Ini anak kecil ditarik-tarik sambil, ya namanya anak kecil kan, sambil diledek, dihina, dicaci, dimaki, masya Allah. Gak cukup sampai itu, begitu matahari sudah semakin terik, ya mungkin tengah hari siang bolong itu, dicambuk ya, Bilal itu tanpa mengenakan baju, lalu dibaringkan di atas bebatuan atau pasir di tanah Mekah. Kita sekarang aja ya mohon maaf, ke Mekah itu kalau di musim panas masya Allah bisa sampai 40-an derajat itu, 38 sampai 42, 43 dan bahkan bisa lebih, masya Allah, panas luar biasa. Saya pernah bawa jamaah haji ketika itu wukufnya Arafah, pakai sandal jepit itu sandalnya sampai meleleh gitu, saking panasnya itu, masya Allah. Gimana pada saat itu ya? Lalu bagaimana badan dibaringkan di situ, masya Allah. Sambil ditindih dengan batu besar, dicambuk, masya Allah. Apa yang mengakhiri itu, Ustaz? Pada akhirnya mengakhiri siksaan itu? Itu terus menerus sampai akhirnya belakangan kemudian beberapa waktu setelah itu kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar melihat itu, maka kemudian, wahai
Umayyah, berapa kau jual budakmu itu? Aku akan bayar. Oh, ini budakmu segala macam. Akhirnya dijual dengan harga murah, maka dibelilah oleh Abu Bakar. Setelah dibeli, dibebaskan oleh Abu Bakar. Itu yang menyelamatkan Bilal bin Rabah. Lalu ada sahabat-sahabat lain, diantaranya adalah keluarga Yasir. Ini sekeluarga, Yasir, Sumayyah istrinya, kemudian Ammar anaknya. Wah, ini budaknya Abu Jahal, disiksa juga sama. Abu Jahal yang sempat kita bahas, yang pamannya Nabi yang jahat itu. Abu Lahab kalau itu, ini Abu Jahal. Abu Jahal ini apa istilahnya ya? Kalau bersaing itu apa namanya? Kompetisi. Kompetitornya. Iya, kompetitornya Nabi Muhammad untuk mendapatkan ibunda Khadijah. Ya? Iya. Dan dia merasa kalah, kemudian benci luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ini menyiksa keluarga Yasir atau keluarga Ammar bin Yasir. Jadi sekeluarga ini disiksa, dicambuk. Rasul pernah lewat. Begitu melihat, Masya Allah, Rasul nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Rasul secara finansial nggak bisa memerdekakan mereka. Secara status sosial tidak memiliki power untuk menghentikan perbuatannya Abu Jahal. Maka beliau sambil melewati, melihat bagaimana keluarga Yasir disiksa, beliau hanya menangis, menitikkan air mata, kemudian berdoa, sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian surga sudah siap menanti. Masya Allah. Lewatlah Rasulullah. Begitu setiap hari. Sampai model penyiksaannya sama tuh Ustaz? Sama, dicambuk, dijemur. Terus, tapi kalau keluarga Yasir parah, Abu Jahal itu Masya Allah. Sampai kemudian diriwayatkan itu Yasir itu sampai dibunuh ya, atau penyiksaan sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan itu dicambuk sampai akhirnya kehabisan darah, kelelahan, meninggal. Ada yang mengatakan ada kuali besar, lalu kemudian diisi air yang mendidih. Begitu air itu mendidih, dimasukkanlah Yasir ke sana. Astagfirullahaladzim. Disiksa. Ustadz, ini kan maksudnya penyiksaannya tuh udah parah ya kayak gitu ya. Hemat pikir saya, kalau seandainya orang dengan kondisi saat ini atau orang biasa yang kalau disiksa seperti itu, dia bakalan ya udah saya bakalan menyerah. Tapi kan mereka tetap berpegang teguh ya sama nilai Islam. Mereka nggak mau balik lagi ke agama nenek moyang. Apa sih Ustadz yang membuat mereka sebegitunya pada saat itu? Nah itulah. Apa karena ada Rasulullah di zaman itu, atau apa yang tertanam sampai mereka tuh seyakin itu? Itulah yang dulu ditanyakan oleh Heraklius ya kepada Abu Sufyan. Apakah kalau orang sudah jadi pengikut Muhammad ada yang berbelok gitu, ada yang meninggalkan ajaran Muhammad? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Kami siksa, kami cambuk, bahkan ada yang sampai mati. Mereka tetap tidak bergeming, tidak mau meninggalkan ajarannya Muhammad. Lalu kata Heraklius, begitulah iman. Iman itu kalau sudah masuk dalam relung hati orang beriman itu, dia sudah tidak lagi bisa goyah dengan apapun itu. Kenapa? Karena sudah ada kebahagiaan batin. Di manusia itu kalau sudah mendapatkan kebahagiaan batin, maka penyiksaan dan sakitnya lahir fisik ini itu menjadi terabaikan. Mohon maaf ya, kenapa seorang wanita misalnya ketika dia melahirkan kan itu katanya sakit ya mandikan. Saya juga belum pernah nyobain, katanya sakit. Gitu. Sakit, menjerit, berdarah-darah, bersimbah peluh. Tapi setelah lahir, sakitnya tadi terlupakan gitu. Nah itulah gambaran seperti iman kalau sudah masuk ke dalam kolbu, itu sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia merasakan betapa manisnya iman, sehingga dicambuk, disiksa, bahkan mati pun meregang nyawa, dia tidak mau meninggalkan ajaran itu. Maka Yasir sampai akhirnya meninggal. Setelah itu istrinya Sumayyah melihat bagaimana suaminya dibunuh dengan keji, marahlah dan seterusnya. Kamu kalau tidak mau seperti nasibnya suamimu, maka tinggalkan ajaran Muhammad. Sembah kembali Tuhan-Tuhan kami, la ta'uzza manat, dan seterusnya. Maka Sumayyah mengatakan, demi Allah, meskipun aku harus meregang nyawa, aku tidak akan meninggalkan ajarannya Muhammad. Maka kemudian ditusuk. Ada yang mengatakan, mohon maaf sekali. Ada riwayat mengatakan itu ditusuk dengan tombak dari dubur tembus sampai ke kepala beliau. Sumayyah itu. Beliaulah menjadi wanita syahid pertama dalam Islam. Maka Ammar ngelihat bapaknya direbus. Auzubillah min dzalik. Ibunya ditusuk dengan tombak sampai tembus begitu.
maka ya sebagai anak lah ya. Dendam Anak, ya, punya dendam ya? nggak bisa dendam karena statusnya sangat rendah, mereka budak. Oh. Ya kesel, emosi, tapi juga takut. Takut ya namanya masih anak kan, masih anak-anak. Ya bukan anak kecil sih, udah lumayan lah. Tapi ya melihat ibunya, bapaknya seperti itu, kemudian dia dipaksa-paksa, akhirnya untuk menyelamatkan dirinya dia mengatakan, ya sudah kalau gitu saya mengatakan Lata, Manat, Uzza, Hubal itu adalah Tuhan. Tuhan juga selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia mengklaim atau menyatakan bahwa Lata, Manat, Uzza adalah juga Tuhan yang disembah atau bisa disembah selain Allah, maka dibebaskan oleh Abu Jahal. Begitu dibebaskan, nggak dibunuh nih Ammar. Larilah Ammar pergi menuju Rasulullah sambil menangis, nyesel sekali. Kenapa saya kok menyebut Tuhan-Tuhan itu sebagai Tuhan selain Allah, padahal itu adalah patung-patung berhala. Nyesel sekali, lebih baik saya mati. Kenapa saya tidak menyusul bapak saya, tidak menyusul ibu saya? Dengan menangis dia datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, maafkan saya Rasul. Ada apa wahai Ammar? Diceritakanlah, ayah saya disiksa begini-begini sampai meninggal, ibu saya juga begini sampai meninggal. Lalu saya dipaksa sampai akhirnya saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saya mengatakan bahwa berhala-berhala itu juga Tuhan selain Allah ya Rasul. Tolong bersihkan saya, maafkan saya ya Rasul. Kata Rasulullah, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Lalu turunlah surat An-Nahl ayat 106. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Siapa orang yang sudah beriman terus balik lagi kafir. Dia udah beriman, dari awalnya kafir kemudian beriman, setelah itu kemudian kufur lagi. Maka dia mendapatkan murka dari Allah dan juga akan mendapatkan siksa yang pedih. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mengucapkan kalimat kafir, kalimat-kalimat syirik karena dipaksa. Sementara kalbunya masih terkait dengan keimanan, maka dia tidak mendapat murka dari Allah dan dia tidak mendapatkan siksa. Jadi kayak kondisi menyelamatkan diri pada saat itu ya. Maka demi menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya, Ammar bin Yasir terpaksa dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, sementara kalbunya sebenarnya nggak mau itu, cuman karena terpaksa, karena pilihannya antara hidup dan mati. Maka diperbolehkan ya, atau bukan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap tidak melakukan kesyirikan. Nah, penindasan kaum kafir Quraisy ini selain kepada sosok-sosok yang kita sebutkan tadi, itu merebak hampir semua orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad, disiksa, dianiaya, ada yang sampai tadi dibunuh. Jadi penyiksaan di mana-mana dilihat. Yang dulu mungkin nggak ada, budak-budak disiksa. Sekarang kok sudah bermunculan. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, nabi, orang yang mengajak, tentu merasa sangat bertanggung jawab gitu. Keselamatan orang gimana nih gitu. Saya mengatakan atau menjamin mereka selamat di akhirat, bakal masuk surga, selamat dari neraka. Tapi dunianya nggak selamat, bagaimana nih? Sementara Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Maka dilema begitu luar biasa. Disitulah Ibunda Khadijah menguatkan lagi suaminya. Di situ Ibunda Khadijah juga sedih, khawatir. Maka kemudian memberikan usulan, diantaranya kemudian kata Rasulullah, ya sudah, untuk menyelamatkan diri kalian, silakan kalian tinggalkan kota Mekah. Baik. Hijrah. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Satu Kisah Sahabat.